Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 184. Di sini ada yang lebih cantik. Ada senyum dingin di sudut mulut Kak Imam. Pelacur kecil, sembunyi lagi, biarkan aku menemukanmu. Kamu menendangku dengan begitu menyakitkan, katakan, bagaimana kamu akan membayarku? Cara Song ketakutan. Dia melihat keadaan itu, dia segera berkata, Aku akan memberimu uang, untuk kamu ke dokter. Haha, Kak Imam tertawa, memberikan uang. Apa kamu sanggup memberikannya? Lagi pula apakah Kak Imam seperti kekurangan uang? Wajah Cara Song pucat, dengan tak terkendali menggenggam lengan Wendy Ning dengan erat. Lalu, kamu mau apa? Kak Imam mencibir, tinggallah bersamaku sepanjang malam dan biarkan aku bersenang-senang. Itu saja. Kamu bermimpi. Wajah Cara Song memerah, dia menggigit bibirnya. Lalu terdengar, Kak Imam mencibir, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah berbicara, beberapa gerombolan saudara-saudaranya berjalan ke sana. Melihat hal ini, Wendy Ning maju. Berapa orang? Itu bukan masalah besar. Beri aku muka, bagaimana? Wendy Ning berkata dengan sikap yang baik, terlihat seperti pria muda kaya. Kak Imam mengerutkan kening, siapa kamu? Wendy Ning berkata, ayahku adalah John Ning, manajer grup perusahaan besar Meng. Wendy Ning membusungkan dadanya dan tampak bangga ketika dia memperkenalkannya. Saat dia selesai berbicara, Kak Imam langsung menamparnya dengan keras. Wendy Ning langsung terjatuh duduk di sofa karena tamparannya, setengah wajahnya terasa sakit. Seorang berjabatan kecil berani sok hebat, tidak usah sebut ayahmu, walaupun bos besar kelompok perusahaan besar Meng ada di sini, juga bukan apa-apa. Kak Imam ini adalah orang yang sudah lama di masyarakat, perusahaan besar Meng sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, apa urusannya denganmu? Wendy Ning ditampar hingga menjadi bingung. Dia tidak menyangka wajah ayahnya tidak berguna sama sekali. CEO perusahaan besar Meng pun dia tidak takut, apalagi hanya seorang manajer seperti ayahnya, apa gunanya? Kak Imam mengambil botol anggur dan menunjuk ke Wendy Ning dan berkata, kamu mau sok hebat ya? Cara Song dengan cepat membantu Wendy Ning berdiri dan berkata, ya, dia adalah pacarku. Wendy Ning mendorong Cara Song pergi dengan panik. Tidak, aku bukan pacarnya, kita hanya teman sekelas, tidak ada hubungan. Cara Song tercengang, kakak Wendy, bagaimana kamu berkata seperti ini? Tadi kamu tidak berkata seperti ini. Wendy Ning mengutuk dalam hati. Omong kosong, siapa yang tahu Kak Imam ini begitu sulit diatasi? Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah dengan orang seperti ini? Wendy Ning buru-buru berkata, kakak besar, dia benar-benar bukan pacarku. Aku juga tidak sering menyentuhnya, dan aku bahkan belum tidur dengannya. Jika kamu mau silahkan, tolong biarkan kami pergi. Wajah Cara Song berubah. Kakak Wendy, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ketika siswa lain melihat ini, meskipun mereka tidak tahan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada yang ingin mencari masalah dengan pria sebesar itu. Bila sampai pria besar ini menatap mereka maka akan gawat. Kak Imam tertawa beberapa kali, nah, karena pacarmu sudah mengatakan segalanya, maka aku akan menerimanya. Saat berkata, Kak Imam akan mengulurkan tangan dan meraihnya. Cara Song langsung menghindar. Kakak besar, lihat aku sebenarnya tidak cantik, ada yang lebih cantik di sini, lihat di sana. Petik 2. Cara Song menunjuk ke Yamanda Su. Lihat dia jauh lebih cantik dariku, cari dia saja.
Kak Imam menatap jari Cara Song, dan matanya berbinar. Ini yang terbaik. Penampilan, temperamen, tubuh, tidak peduli aspek apa yang mereka mengalahkan Cara Song. Melihat Yamandasu, hati Kak Imam terasa panas. Baiklah, gadis ini cukup cantik, aku ingin mereka berdua. Selesai berkata, Kak Imam menghampiri Yamandasu dan meraih pergelangan tangannya. Tiba-tiba, Thomaskin maju dalam meraih pergelangan tangan Kak Imam. 5 jari mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba, Kak Imam berkeringat dingin. Kamu, apa yang kamu lakukan? Thomaskin berkata, tidak semua orang dapat kamu ganggu. Dr. Stranger, bab 185 kamu bermain di mana? Thomaskin hanya menggunakan satu gerakan. Kak Imam juga telah berada di dunia seperti ini selama bertahun-tahun, sering berkelahi, dan dia telah melihat banyak hal di dunia. Thomaskin meraihnya dengan santai, dan Kak Imam tidak bisa bergerak. Jika terus berkelahi, maka tidak ada untungnya untuk mereka. Kak Imam kesakitan, dan sebagian besar mabuknya sudah hilang. Melihat tampang acuh tak acuh dari Thomaskin, dia tidak berani bertindak gegabah. Awalnya, sepertinya hanya sekelompok anak muda biasa di ruangan ini, jadi pada dasarnya tidak masalah bagi Kak Imam dan beberapa orang untuk mengurus mereka. Tapi dia tidak menyangka justru bertemu orang seperti ini di dalam ruangan ini. Kak Imam berpikir sejenak, dan menyerah untuk memilih Yamandasu. Wanita ini memang cantik, tapi dia tidak mau melakukan hal-hal yang berbahaya. Kak Imam bertanya, saudaraku, aku mengikuti Bos Riko. Mau di mana? Thomaskin berkata dengan santai, aku tidak seperti kalian. Kak Imam mengerutkan kening. Anak ini sangat belagu. Aku pikir dia adalah tokoh besar di bawah Kak Samuel. Sepertinya dia salah paham. Setelah melepaskan Yamandasu, Kak Imam melihat sekeliling dan melihat Vivin lagi. Vivin berpakaian lebih sederhana, tidak seperti Cara Song, tetapi begitu dia melihatnya, dia menemukan bahwa dia jauh lebih baik dan lebih menarik daripada Cara Song, dan dia termasuk tipe yang tidak akan pernah bosan dilihat. Mata Kak Imam berbinar, dan dia tidak menyangka 3 wanita cantik muncul di kamar VIP kecil ini. Karena Yamandasu sudah dijaga dan dia tidak mau bergerak, maka dia akan membawa Vivin. Wanita cantik, bila kamu pintar ikuti aku, jangan paksa aku bersikap kasar. Melihat dia menatap Vivin, semua orang mundur dan menyerahkan Vivin. Wajah Vivin berubah sedikit, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pergi denganmu. Kak Imam mencibir, tidak mau. Jika kamu tidak pergi denganku, maka aku akan memukul semua orang-orang ini di sini hari ini. Setelah Kak Imam berkata, Cara Song buru-buru kata, Vivin, jangan menyusahkan kami, kamu pergi saja dengan kakak laki-laki ini. Ketika siswa lain mendengar ini, mereka terkejut dan mulai berkata, benar, urusanmu sendiri, jangan menyusahkan kita hingga kita dipukuli, ayo cepat pergi. Vivin belum punya pacar, kebetulan menjadi pacar Kak Imam, dan kita juga merasa bangga. Jangan malu-malu lagi, cepat, kami masih ingin pulang lebih awal. Wajah Vivin terlihat agak jelek. Dia tidak menyangka teman sekelas ini begitu cepat merubah wajah mereka. Dalam situasi seperti ini justru menjoroknya keluar. Apa yang harus dilakukan? Telepon ayah. Tetapi Kak Imam telah mengatakan bahwa perusahaan besar Meng tidak berguna baginya, dan ayahnya jelas tidak akan berguna. Vivin tanpa sadar melirik Thomaskin, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya kecewa. Orang ini tidak dapat membantu lagi. Dia hanyalah seorang yang memenangkan hadiah utama dan menjadi kaya tiba-tiba. Selain memiliki mobil mewah, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Bagaimana dia bisa membantunya? Tidak membuat kacau itu sudah baik. Otak Vivin berputar dengan cepat dan berkata dengan cepat. Kakak besar, kami semua adalah orang-orang dengan keluarga berlatar belakang lumayan. Bila sampai membuatmu kesal, kami dapat memberikan uang. Dengan uang,
Wanita seperti apa yang tidak dapat Anda dapatkan? Kak Imam mendengus dingin, seseorang dengan latar belakang. Apakah Anda mengancam saya? Saya tidak butuh uang hari ini, saya ingin bermain denganmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.